Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh mahasiswa semester 3. Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, jasmani, rohani. Yang paling penting kita selalu akan membahas tentang masalah penelitian ya. Nah, dalam sebuah penelitian, pemilihan topik itu merupakan hal yang sangat penting sekali, atau hal yang dijadikan sebagai pertimbangan awal ketika akan penelitian. Kenapa? Karena di sini topik yang kita pilih sesuai dengan bidang studi yang sekarang kita atau kalian miliki ya gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami ketika kita akan memilih topik sebuah penelitian. Ada jumlah pilihan yang dimiliki, jadi topik jangan hanya satu, minimal ada 3 gitu kan. Nah, kenapa ada 3? Nanti dikhawatirkan ketika topik satu ditolak masih ada yang lainnya gitu kan ya. Jadi pilihannya ajukan 3 atau 2 ya, sebagai nanti untuk pertimbangan ketika reviewer akan mengasih topik yang mana yang sesuai dengan kompetensi Anda atau sesuai yang untuk gimana yang paling bagus ya. Motivasi sangat perlu, karena motivasi salah satu hal yang memotivasi diri kita untuk kita tetap semangat ya untuk penelitian. Bidang studi subjek itu juga sangat perlu. Nah, jangan sampai Anda salah sasaran. Misalnya komputer kok ngambilnya studinya di bank, katakanlah di bank akuntansi, debit kreditnya nggak boleh gitu kan. Komputer boleh kolaborasi, mungkin di kesehatan, di farmasi misalnya membuat alat detak jantung, boleh-boleh saja. Waktu yang tersedia itu diperhatikan. Ketika waktu yang disediakan 6 bulan ya usahakan bahwa judulnya itu topik ini memang cakupannya cukup 6 bulan saja, nggak lebih dari itu, atau syukur-syukur 4 bulan. Jangan sampai penelitiannya 6 bulan memilih topik yang sangat berat yang memang 2 tahun, nggak boleh. Sesuaikan dengan waktu yang tersedia. Biaya juga berpengaruh ya, karena semakin besar ruang lingkupnya maka akan semakin luas. Semakin luas ruang lingkupnya akan semakin besar biayanya gitu kan ya. Makanya ini sesuaikan dengan memang waktu ya, yang kebutuhan biaya juga. Sumber daya juga harus diperhatikan. Artinya kompetensi dari mahasiswa harus diperhatikan ya, karena misalnya TA-nya kelompok, maka 1, 2, 3 mahasiswa itu harus sesuai. Misalnya yang satu di kompetensi di hardware, satunya di software, satu di jaringan. Kebutuhan dukungan ini juga sangat perlu, hampir seperti motivasi ya. Kemudian nanti metodologi yang riset yang digunakan apa, metodenya apa, waterfall kah atau SDLC kah? Karena metode itu yang digunakan sebagai model awal alat atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian tersebut dari awal sampai akhir, sampai hasil itu nanti akan dalam sebuah metode. Artinya tahapannya akan dibahas dalam sebuah metode, atau akan masuk ke dalam sebuah metode apa kira-kira ya. Untuk D3 sendiri cukup metode waterfall saja atau SDLC. Selanjutnya inilah latar belakang permasalahan. Nah, pada sebuah latar belakang permasalahan ini merupakan hal yang sangat penting ketika akan sebuah penelitian ya. Karena dengan membaca latar belakang, orang akan paham masalahnya apa, toolnya apa, metodenya apa, kemudian nanti bagaimana cara membuatnya, itu sudah dibahas di latar belakang permasalahan. Makanya permasalahan yang membahas secara lengkap ya gitu kan, atau secara detail, secara terurut, teratur, itu akan memudahkan pembaca atau membuat pembaca itu enak membacanya gitu kan. Jangan latar belakang masalah di latar belakang 1 membahas apa, 2 apa, 3 muter-muter orang genah gitu kan, nggak jelas ya. Pokoknya harus jelas, harus urut ya. Nah, kemudian mungkin kasus di mahasiswa itu banyak mahasiswa yang memang membuat latar belakang susah, kesulitan atau salah ya, karena mereka copy paste. Ada copy paste, ada yang misalnya asal nyomot dari mana ya taruh di mana, itu nggak boleh gitu kan. Jadi harus terurut, terurut, terukur ya, dan teratur ya. Nah, ini contoh nih misalnya nih ya, membuat sebuah latar belakang. Di sini kalimatnya menjawab semua pertanyaan tentang why di judul. Jadi latar belakang yang baik itu adalah membahas tentang dari judul itu ya. Contoh misalnya ini ada contoh nih ya, prediksi produksi padi dengan menggunakan support mesin vektor mesin berbasis partikel semua optimasi atau PSO ya.
Ini kan judulnya. Yang dibahas di latar belakang itu apa ya, ini mengapa padi, mengapa produksi padi, mengapa support vector mesin, mengapa partikel swab optimasi, kenapa ini. Nah, ini semuanya, ini yang 4 ini harus ada dalam sebuah latar belakang. Misalnya belakang pertama membahas tentang padi. Padi merupakan komoditas utama bagi masyarakat karena padi merupakan sumber kehidupan atau sumber apalah bla 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 gitu kan. Kayak bla bla bla. Nanti berapa kedua, mengapa produksi padi? Padi di Indonesia banyak yang gagal panen gitu kan, atau gagal produksi. Gara-garanya apa? Bla 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 disampaikan. Ketiga, mengapa seperti ini? Salah satu metode yang sering digunakan dalam prediksi adalah misalnya PSO, support SPM gitu kan. Karena gini-gini, nah, itu dibahas juga dalam sebuah latar belakang. Jadi intinya bahwa sebuah latar belakang itu membahas tentang sebuah permasalahan. Permasalahan yang dibahas dalam latar belakang itu dasarnya dari judul. Ketika teman-teman judulnya adalah sistem monitoring ketinggian air di misalnya Waduk Malahayu berbasis website. Nah, kenapa monitoring, kenapa ketinggian air, kenapa di Malahayu, kenapa dengan website? Itu harus dibahas dalam latar belakang masalah ya. Nah, ini ya tugas individunya, tugas individu ya, kelompok ya, mohon maaf ini tugas kelompok ya. Jadi saya tulis ulang nih, tugas kelompoknya adalah tugas kelompok cari jurnal nasional sesuai dengan jurusan teknik komputer di Google Scholar, Google Cendekia. Contohnya masukkan kata kunci alat pendeteksi gas amonia pada kandang ayam ini bla bla bla. Habis itu habis ini cari jurnal. Kemudian setelah cari jurnal ya, saya hapus dulu nih. Bentar. Cari jurnal, di print, kemudian habis ini rangkum ya. Jurnal minimal 3 ya, 6 sampai 10 jurnal ya, jurnal minimal 6 sampai 10 jurnal ya. Satu kelompok terbagi 3 orang ya, terbagi 3 orang ya, sehingga ketika jurnalnya ada 6 ya, maka satu orang merangkum 2 jurnal. Nah, 2 jurnal ya, merangkum 2 jurnal. Jika kelompoknya 2 orang ya, jurnalnya 4 saja ini. Intinya satu mahasiswa 2 jurnal, tapi topiknya sama dengan teman sekelompoknya ya. Oke, jadi ini. Nah, ini tugas dari saya gini teman-teman. Jadi teman-teman mencari jurnal ya, minimal 6 sampai 10 itu juga memang 3 orang. Intinya satu kelompok itu mencari 6 sampai 10 jurnal ya, itu. Yang memang jumlah kelompoknya 3 orang. Tetapi yang kelompoknya 2 orang ya, Anda cukup mencari 4 jurnal saja lah. 4 jurnal saja ya, nanti dirangkum. Jadi jurnalnya topiknya sama nih. Ini satu kelompok mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C gitu kan. Katakanlah topiknya itu judulnya tentang monitoring sistem penyiraman tanaman otomatis misalnya. Ya udah, berarti ke 6 itu, ke 3 orang itu mencari jurnalnya yang sama jurnalnya ya tadi, terkait masalah penyiraman otomatis. Nanti dari jurnal itu silakan dibagi, satu mahasiswa itu merangkum 2 jurnal.
Ya, nanti dirangkum, ditulis kembali di Microsoft Word ya. Yang dirangkum apa kira-kira? Nah, ini saya contohkan nih ya. Saya cari jurnal dulu nih, ini ya, Google Scholar nih, Google Scholar, Google Cendekia, penyiraman bawang otomatis misalnya. Nah, ini. Nah, ini ya, tanaman bawang ini, merah nih. Coba kita buka. Nah, ini jurnal ya. Ini dari seminar nasional. Jadi teman-teman boleh jurnal, boleh seminar nasional, boleh ya, boleh nggak apa-apa. Ini jurnalnya ya. Ini atau seminar nasional ini sudah ada ininya, ini jurnalnya. Ini di sini kan sudah ini rancang bangun sistem penyiraman tanaman bangun ini. Nah, bagaimana cara ngerangkumnya? Yang teman-teman rangkum cukup teman-teman kira-kira permasalahan yang terjadi apa? Permasalahan yang terjadi apa? Kemudian apa tadi, tool yang digunakan apa gitu kan, kemudian softwarenya apa saja, kemudian hardwarenya apa saja. Intinya teman-teman dari sini itu bisa tahu oh permasalahan yang terjadi apa, kemudian metode penelitiannya yang digunakan apa, kemudian softwarenya apa, hardwarenya apa gitu kan. Jadi nanti kita tahu oh berarti jurnal ini membahas tentang ini, kemudian toolnya pakainya ini, metodologinya pakainya ini ya, kemudian misalnya softwarenya ini, hardwarenya ini gitu kan ya. Termasuk nanti judulnya ditulis, jadi disalin kembali ke Microsoft Word, judulnya apa, permasalahan yang terjadi apa, toolnya apa, metodologi penelitiannya apa, kemudian alatnya apa yang dibuat seperti itu ya. Nah, ini dari sini nanti disalin ke Microsoft Word, kemudian nanti dikirimkan ke email saya ya. Saya harap itu bisa dipahami ya teman-teman semua. Tugasnya jurnal yang kemarin saya suruh mencari, silahkan dirangkum satu anak 2 jurnal. Jadi satu kelompok topiknya sama, materinya sama tentang masalah penyiraman misalnya. Tapi nanti dari 3 kelompok itu dikasihkan ke dua tiap-tiap mahasiswa. Satu mahasiswa kebagian 2 jurnal, dan itu sudah dirangkum jurnal itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Nanti saya tunggu tugasnya dikerjakan hari ini juga. Nanti dikirimkan ke email saya ya. Nanti emailnya saya tuliskan di kuliah. Terima kasih. Saya Iri dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang memang ada pertanyaan bisa ditanyakan aja di kuliah. Nanti saya sampaikan ya. Terima kasih. Saya jawab maksudnya.